Autor POV. Kediaman Ares Dawson Atmaja. Hari pernikahan Elara dan Charles pun tiba, Sophie sedang bergelut dengan tumpukan baju di ranjang. Mona, pilihkan gaun yang paling menarik hingga para tamu hanya terpaku padaku dibandingkan pengantin, selorohnya dengan senyum licik. Mona menggerutu dalam hati, ingin menjadi pusat perhatian di pernikahan orang lain. Dasar gila perhatian, bagaimana bisa tuan tahan dengan orang sepertimu? Gadis itu akhirnya memilihkan pakaian yang paling bagus menurutnya, dan kebetulan seleranya kali ini tidak sesuai dengan Sophie. Menurutmu ini yang paling bagus? Ini gaun polos, tidak ada hiasannya. Ini terlihat elegan nyonya, bahannya lembut dan cocok untuk ibu hamil, jelasnya. Sophie menggeleng, ini tidak akan menarik para tamu untuk melirikku, kenapa pilihanmu kali ini jelek? Matanya menajam, apa kau sengaja? Kau ingin aku terlihat kampungan di acara pernikahan mantan majikanmu itu, iya. Suaranya meninggi 1 oktav. Mona menunduk meminta maaf dengan wajah panik. Tidak nyonya, saya ingin nyonya yang paling cantik di acara itu. Majikan saya hanya nyonya, belanya. Seringai terpatri di wajah lembut Sophie, bagus jika kau mengerti, aku tidak ingin gaun pilihanmu. Aku akan memilih sendiri, ucapnya seraya mengobrak-abrik gaun. Matanya terjatuh pada gaun berwarna merah menyala, terdapat banyak hiasan bunga di sana. Ini sangat bagus. Mona bergidik melihat gaun yang sangat heboh itu, ia ingin melarang majikannya memakai itu namun, Sophie sudah membuatnya bungkam. Ini sangat mewah, hiasan bunganya membuatku lebih menarik. Benar kan, Mona? Tanyanya antusias. Mona menelan selaiva kasar. Sejujurnya gaun itu malah membuat penampilan Sophie terlihat gendut. Hiasannya pun terlalu mencolok malah menjadikannya terkesan norak. Itu, kenapa, kau meragukan pilihanku? Sophie mendelik membuat Mona ciut. Tidak, itu sangat bagus nyonya, Mona memilih pasrah, setidaknya dia sudah memberikan saran sebelum Sophie memutuskan. Sophie puas dengan jawaban Mona, dia pun menyampirkan gaun pilihannya dan menyuruh Mona membereskan kekacauan yang telah dibuatnya. Bereskan semua gaunku, aku akan menghampiri tuan. Ucapnya sambil melenggang pergi. Baik, nyonya, sahut Mona. Berita terhangat pagi ini adalah berlangsungnya acara pernikahan Charles Scott selaku pewaris The Charles Schwab Corporation dengan Elara Nasution selaku wakil direktur Unilever, mantan istri Ares Dawson Atmaja. Berita yang cukup mengejutkan pada tahun ini mengenai perceraian mereka, namun semua berakhir dengan kekeluargaan. Banyak masyarakat yang menyayangkan karena selama ini pasangan itu tidak pernah diterpa gosip hingga akhirnya kabar seorang Ares menikah lagi mencuat. Klarifikasi Elara Nasution menguatkan hal itu. Layar televisi menghitam kala tombol off Ares tekan. Dia melempar remote dengan tangan bergetar ke arah sofa. Pria itu disuguhkan dengan berita pernikahan mantan istrinya hari ini. Di saat hatinya kalut dengan perasaan menusuk, Sophie menghampirinya. Tuan, kenapa diam saja? Kita akan pergi ke acara Elara kan? Sophie memeluk Ares yang mematung. Aku tidak enak badan, kau saja yang datang, sahutnya pelan. Sophie mendongak dengan mata melebar. Tuan, aku tidak mungkin datang sendiri. Apa kata orang nanti? Tuan ingin aku jadi pergunjingan karena datang tanpa suami. Mata wanita itu berkaca-kaca. Apa tuan masih mencintainya? Lalu untuk apa ada Sophie? Sophie memukul perutnya memancing perhatian Ares. Ares membelalakkan matanya melihat hal itu. Sophie, apa yang kau lakukan? Ares mencoba menahan tangan wanita itu. Untuk apa ada Sophie, jika hati tuan masih terpaut padanya? Lebih baik Sophie mati bersama anak ini, ancamnya dengan berurai air mata. Ares menggeleng, dia memeluk Sophie yang menangis terseduh-seduh. Maaf, jangan lakukan hal itu lagi, jangan memukul bayi kita, lirihnya. Sophie tersenyum licik di balik tangisnya, ia tahu jika kelemahan Ares ada pada bayinya. Ares akan menuruti semua keinginannya karena anak mereka. Sophie menghapus air mata di pipinya, dan menatap Ares sendu. Kalau begitu, tuan harus menemaniku ke acara itu, bujuknya kembali. Lama Ares terdiam kemudian mengangguk tanda ia memenuhi keinginan istrinya. Sophie langsung berbinar dan mencium Ares. Terima kasih, tuan. Kediaman Charles Scott. Pria bermata biru itu tampak salah tingkah. Sedari tadi dirinya mondar-mandir di depan kamar pengantin, dirinya tidak sabar untuk melihat calon istrinya sebelum nanti menaiki altar pernikahan.
Suara familiar membuatnya menekukkan wajah. "Hei, pengantin pria tidak boleh di sini," ucap Evans, ayahnya. "Jangan menggangguku, ayah." Ayah saja yang menemui para tamu, titahnya pada sang ayah. Evans memicingkan mata, anaknya ini sangat tidak sopan. Berani-beraninya dia memerintah ayahnya sendiri. Evans melayangkan tongkat pada kepala Charles membuat yang bersangkutan mengadu kesakitan. "BLETAK. ADUUHH." Charles meringis merasakan nyeri di kepalanya. Dia memegang kepalanya yang nyut-nyutan, menoleh tajam pada pria parubaya di sampingnya. "Ayah," pekiknya. Yang bersangkutan malah melenggang pergi tanpa rasa bersalah. "Dasar ayah tidak berperikebapakan, jahat sekali pada anaknya, semoga aku tidak seperti itu. Aku pasti akan menyayangi anak-anakku dengan Ara," gumamnya. Pintu kamar pun terbuka menarik perhatian Charles dari rasa sakitnya. Matanya melebar terperangah dengan apa yang ia lihat saat ini. Aranya dengan gaun pengantin membalut tubuh rampingnya, bahunya yang mulus dibiarkan polos. Make up minimalis menambah kecantikannya berkali-kali lipat. Tangan Charles masih menggantung di atas kepalanya karena terkesima. "Elara Pov." "Charles, panggilku." Pria itu tidak bergeming. Aku menghampiri dan menggoyang tangannya. Charles baru tersadar kemudian. "Ara," sahutnya. Pria itu memindaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki hingga membuatku risih. "Apa jelek?" tanyaku kikuk. Pria itu menggeleng, maniknya menatapku memuja. "Kamu sangat cantik, Ara. Aku beruntung dinikahi olehmu." Charles meraih tanganku dan mengecupnya. Sikapnya ini yang selalu kusukai. "Benarkah?" "Aku senang mendengarnya," jawabku dengan senyuman. "Karena aku telah membuatmu senang, sudah seharusnya aku mendapatkan imbalan." Godanya membuatku terkekeh. "Imbalan apa yang kau inginkan?" Aku memainkan jariku di antara kancing kemejanya. Aku tidak tahu hal itu membuat jantung Charles berdetak tidak karuan. "Kiss me," bisiknya mendekati telingaku. Dia ingin memancingku. "Baiklah, aku ikuti maumu." Aku mendekatkan wajahku untuk meraih bibir tebalnya yang selalu memabukkan. Namun, bukan itu tujuanku. Aku mendaratkan kecupan singkat di pipinya. "Sudah," ucapku membuatnya terhenyak. "Sudah." Charles membeok. "Iya, sudah kucium barusan." Aku menunjuk pipinya. Charles mengerucutkan bibirnya tidak terima. "Bukan di situ, Ara, kau mengerjaiku lagi ya?" "Iya." Aku mengerlingkan mataku lalu meninggalkannya. "Ara," panggilnya dan mengejarku. Aku tergelak sambil menghindarinya. "Autor Pov." Sophie mengerucutkan bibirnya kesal. Ares membuatnya terlambat menghadiri acara pernikahan Elara, mantan istri suaminya. Ares beralasan sakit perut, padahal pria itu sedang mengumpulkan mental di dalam toilet. Bahkan Ares tidak menyadari penampilan Sophie yang mencolok. Pria itu terlalu fokus pada bagaimana akan bersikap nanti di hadapan pengantin. Tangannya mendadak menjadi dingin. "Kita terlambat. Padahal aku ingin melihat saat-saat pengantin berjalan menuju altar," cicitnya merajuk. "Tidak apa-apa, intinya kita datang ke acara itu," sahut Ares datar. Sophie memutar bola matanya malas, dia kesal karena jika terlambat para tamu tidak akan menyadari kedatangannya, mereka semua pasti fokus hanya pada pengantinnya saja. Mereka berdua tiba ketika prosesi ucap janji berlangsung. Meski mantan istrinya menggunakan veil yang menyamarkan wajahnya, Ares bisa membayangkan bagaimana cantiknya Elara saat ini. Sophie tersenyum melihat prosesi itu, dengan ini mantan istri suaminya tidak akan menjadi penghalang lagi. Dan hati Ares pasti lambat laun hanya ada dirinya, Sophie begitu percaya diri. Sedangkan Ares menatap nanar pasangan yang sedang menyematkan cincin pada masing-masing jari manis mereka. Melihat orang yang hampir setengah hidupnya berada di sampingnya kini telah menjadi milik orang lain. Ares memilih memalingkan muka ketika pasangan pengantin itu berciuman dan berakhir dengan riuh tepuk tangan para tamu. "Aku ke toilet dulu," bisik Ares pada Sophie. Sophie mengangguk, wanita itu terkagum-kagum dengan megahnya acara. Dalam hati dia menginginkan hal yang sama nanti, saat Ares menikahinya secara resmi. "Beruntung sekali kamu Elara," lepas dari Ares malah mendapat seorang Charles yang tidak kalah kaya. "Lihat saja, nanti aku akan mengadakan pesta lebih megah daripada dirimu, Bitche *H. Sophie memilih berkeliling, dengan sengaja dia berjalan di tengah ruangan agar semua tamu melihat dirinya. Tersenyum manis menyapa para tamu yang menatapnya heran. "Siapa dia?"
Sepertinya tidak asing. Dia istri barunya Tuan Ares, kau lihat itu. Aku ingin tertawa melihat banyak bunga menempel di gaunnya. Cantik tapi kalah anggun dengan Nyonya Elara, apa Tuan Ares buta? Pria malang, pasti dia terkena sihir hingga mau menikahi wanita macam itu. Hei, wanita itu berjalan kemari. Para tamu wanita yang berbisik ini terdiam saat Sophie menghampiri mereka. Selamat siang, Nyonya-nyonya, perkenalkan, saya Sophie, istri Ares Dawson Atmaja. Sophie mengulurkan tangan dengan percaya diri. Salah satu tamu wanita menelisik Sophie dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukannya menyambut uluran tangan Sophie, tamu wanita itu mengeluarkan kata yang membuat wajah Sophie memerah. Aku tidak tahu jika pelakor mempunyai wajah setebal dirimu, hingga dengan santai menghadiri acara pernikahan orang yang telah kau hancurkan rumah tangganya, sarkasnya. Sophie mengepalkan tangan karena kesal, dia tidak terima dihina di depan umum. Jaga mulutmu, Ares menceraikan Elara karena wanita itu mandul. Untuk apa mempertahankan wanita tidak sempurna? Sophie berdeci memandang tamu wanita di depannya dengan cemooh. Sebaiknya kalian jaga para suami kalian, bukan tidak mungkin kalian akan bernasib sama dengan wanita itu. Para tamu wanita itu terhenyak dengan semua ucapan Sophie. Dasar wanita murahan, tidak seharusnya kau ada di sini, sahut tamu wanita lainnya. Kenapa tidak boleh? Elara sendiri yang mengundangku, dia mengakui kelemahannya, karena itu mengundangku dengan sukarela, jawab Sophie dengan lantang. Keributan yang dilakukan Sophie menarik perhatian Ares yang baru saja kembali dari toilet. Ada apa ini? Sophie merubah ekspresinya menjadi memelas seolah tertindas. Tuan, mereka menggangguku, mereka menyalahkan aku akan perceraianmu dengan Elara, apa karena aku orang miskin, jadi mereka bisa menindasku dan merendahkanku. Sophie menangis terseduh-seduh. Para tamu wanita terkejut dengan perubahan Sophie, padahal tadi wanita itu berkata kasar dan menantang. Namun, kemudian saat Ares datang wanita itu berubah menjadi kucing kecil yang teraniaya. Dasar rubah, tidak heran jika Tuan Ares terpedaya. Apa yang kalian lakukan pada istriku? Suara Ares dingin mengancam. Para tamu wanita itu sontak menjadi membisu karena takut. Elara Pov, prosesi ucap janji sudah terlewati, aku dan Charles telah resmi menjadi suami istri. Senyuman terus terpancar dari kami berdua. Ekor mataku melirik ke arah kerumunan tamu wanita. Dari jauh aku melihat sosok yang tidak asing, Sophie. Ternyata wanita itu datang, aku tergelak dalam hati melihat gaun yang dikenakannya. Mengapa Ares tidak menegurnya, atau memberi saran apa yang pantas untuk wanita itu kenakan? Aku menghela nafas hingga membuat Charles memperhatikanku. Kenapa? Aku tersadar dan menoleh pada suamiku. Ya ampun, dia sekarang suamiku. Tidak apa-apa, aku ingin menghampiri tamu sebentar. Kamu tunggu saja di sini, jawabku. Charles mengangguk, dia pun langsung dihampiri para rekan bisnisnya. Langkahku yang pelan menjadi cepat kala melihat Ares yang datang dan mulai meninggikan suaranya. Apa yang kalian lakukan pada istriku? Aku melihat para tamu wanita yang tertunduk. Aku pun mendekati mereka. Ada apa Ares? Mengapa kau berteriak pada tamuku? Sebaiknya kau memilah siapa yang kau undang, dengan begitu kita akan tahu seberapa bermartabatnya dirimu, sarkasnya sambil memeluk Sophie yang menangis. Ada apa ini? Mengapa Sophie menangis, dan, apa katanya? Dia mempermasalahkan martabatku. Tuan Ares yang terhormat, tidak cukupkah dengan masalah yang sudah kudapatkan dari dirimu selama ini? Hingga di acara pernikahanku pun kau mempermalukanku. Aku tidak terima, mengapa selalu aku yang disalahkan di matanya? Mereka menggangguku karena aku miskin, aku bukan dari kalanganmu Nyonya Elara, aku tidak tahu jika kau mengundangku hanya untuk dipermalukan, isak Sophie hingga bibirnya bergetar. Mata para tamu wanita membulat, pasalnya sedari tadi Sophie memanggil Elara tanpa embel-embel nyonya. Benar-benar licik. Sudah, kita pulang saja, ucap Ares menenangkan. Pria itu merangkul Sophie hendak pergi, namun sebelumnya pria itu kembali menyakitiku dengan lisannya. Ternyata keputusanku menceraikanmu adalah yang paling tepat, kita memang tidak cocok. Salah satu tamu wanita tidak terima. Tuan Ares, semuanya tidak Aku menahannya dan menggelengkan kepala. Percuma, tidak akan didengar. Tapi nyonya, semua yang wanita itu bilang adalah kebohongan, sergah tamu wanita itu. Aku tahu,
Biarkan saja, maafkan aku karena kalian jadi terganggu oleh drama hidupku, aku berusaha menahan mataku yang mulai berkabut. Nyonya, seandainya saya tahu akan begini, kami tidak akan berbicara apapun pada wanita itu. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, lupakan saja, kumohon tersenyumlah, jangan buat aku menjadi menyedihkan di hari pernikahanku, pintaku. Para tamu wanita mengangguk dengan enggan. Mereka masih merasa tidak enak dan bersalah padaku. Aku menatap Nanar Ares yang meninggalkan acara. Biarlah, dengan begini aku benar-benar tidak menyisakan lagi perasaan apapun untukmu karena semua telah habis oleh rasa sakit yang kau torehkan dalam hatiku. Begitupun dirimu yang kini membenciku karena telah mengganggu istri tercintamu.